Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berada di depan SMK Negeri 8 Kota Semarang ya, bersama kepala sekolah dan ibu-ibu guru nih ya. Nah, saya akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Ya, seperti apa? Ya, ikuti terus saja dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video bertema pendidikan dan anak. Oke, ayo terus ikuti saya keliling sekolah ini. Terima kasih. Ini TU, Bu? Iya. Oh, selamat pagi. TU-nya ya? Oh. Tapi emang jumlahnya berapa, Bu Harti? Apanya? Jumlah tata usahanya. Tata usaha. Tenaga kependidikan. Ini Oh, 6. tenaga administrasinya 6, tenaga kebersihan 6 juga. Oh, Iya. murid Ibu berapa semuanya? 1358. Wih, banyaknya. Ibu, dengan Ibu siapa? Fatwa. Ibu Fatwa ngajar apa? Saya di sini pengasuhan dan advokasi anak. Oh, pengasuhan dan advokasi anak. Jadi ada begitu ya, Pak? Iya, betul Ibu. Ibu kalau lagi ngajar pelajaran ini, lebih enak PTM apa PJJ menurut Ibu? Sebenarnya lebih enak tatap muka ya Bu Seperti ya. ini? Iya. Oh, dibandingkan dengan PJJ. Lebih Iya. sulit ya kalau memahaminya anak-anak. Iya, kadang juga kan kalau misalnya PJJ untuk ketemunya gitu kan dari melihat ekspresi mereka paham, kemudian ekspresi mereka mengerti. Kan kalau secara virtual mungkin agak kesulitan ya Bu ya. Iya, iya. Tapi kalau secara langsung seperti ini ada pertanyaan secara langsung, mungkin dari ekspresinya bisa dilihat oh anak ini mudeng, anak ini kurang paham dan sebagainya. Itu kita bisa analisa. Anak-anak sendiri menurut Ibu lebih suka PTM? Rata-rata mungkin seperti itu ya Bu. Rata-rata iya, rata-rata mungkin sebagian besar lebih suka suka PTN. Kalau kan ini pasti ada kompetensi-kompetensinya ya. Kalau di mata pelajaran Ibu, kompetensi mana yang menurut Ibu tuh nggak bisa ditawar harus PTN? Harus PTM ya Bu. Harus PTM mungkin di bakat dan minat ya Bu. Oh, Ya karena itu? ya karena kan nanti untuk adik-adiknya sendiri kan seperti nanti ada kuisis, kemudian ada mungkin kuesioner yang memang harus dikerjakan secara langsung dan prakteknya pun juga harus langsung bisa dimengerti oleh anak. Oh iya, iya, nggak bisa di PR-in gitu. Iya. Harus langsung Iya. gitu ya. Nah, kalau anak-anak kan sempat PJJ lama ya. Iya. Kemudian masuk lagi. Menurut Ibu yang Mas Menteri bilang ada learning loss tuh terasa nggak? Iya sih Bu. Ada ya? Iya. Oh, terus gimana cara Ibu mengejarnya? Mengejar untuk Agar anak-anak tidak tertinggal nih kompetensinya mengikuti yang seharusnya dia capai pada kelas itu gitu. tetap kita pedomannya di kompetensi dasarnya. Kita berusaha untuk bagaimana setiap pertemuan itu, setiap kompetensi bisa tersalurkan ke anak. Jadi bagaimana cara kita untuk teorinya mereka juga bisa dapat sekaligus dengan praktek yang kemarin secara daring belum mereka lakukan, mereka bisa dengan tatap muka ini sudah sekiranya mungkin 75%-an lah. Sudah ya. Ya. Halo, kamu namanya siapa? Saya Nabila Nifam. Nabila? Ya. Oke, Nabila. Kamu lebih suka PTM atau PJJ? Saya lebih suka PTM, Bu. Kenapa? Karena kalau PTM itu lebih mengerti materinya, terus bisa mengenal teman dengan dekat gitu, Bu. Jadi kan langsung ketemu, bukan secara daring. Itu ya? Iya. Jauh rumahnya dari sini? Lumayan jauh, Bu. Lumayan jauh ya, tapi tetap lebih suka PTM ya? Iya. Oke. Waktu PJJ menemui kesulitan berarti? Iya. Iya, tapi kalau sinyal atau itu gimana Mas? Nggak ada masalah? Kalau Nggak? sinyal terkadang kalau hujan itu, Bu. Oh, tapi kalau secara materi baru ada masalah ya, terutama untuk praktek-praktek kali ya? Iya. Oke. Halo, siapa udah apa ya? Iya, nama saya Dava. Dava. Iya. Dava lebih suka PTM atau PJJ? Lebih suka PTM. Kenapa Dava? Lebih bisa memahami materi kalau misalnya tatap muka daripada secara online kan biasanya ada kendala jaringan juga, jadi lebih bisa memahami materinya kalau pas PTM aja. PTM aja. Jadi lebih semangat kalau PTM ya? Iya. Bukan karena semangat dapat uang jajan ya, tapi Bukan. semangat untuk dapat materi ya. Iya, benar. Oke, tetap semangat ya Dava ya. Iya. Terus gimana rasanya jadi cowok di sini nih satu-satunya nih? Gimana Dava perasaannya? Ya pertama agak kaget ya. Pertama
pertama. Iya pas awal masuk kok tiba-tiba semua cewek, laki-lakinya ada 2 tapi yang satunya saya, yang satunya nanti di sesi 2 gitu, agak kaget gitu. Karena dibagi 2 sesi ya. Iya. Berarti Iya. sebenarnya 50%-nya 2 shift ya. Betul. Oh, jadi cowoknya dibelah ya, satu di sana, satu kamu ya. Nah, ketika apa yang membuat kamu memilih jurusan ini? Karena dari saya SMP tuh saya lebih suka kayak melihat sosial daripada jurusan yang lain gitu, lebih suka. Minatmu memang di iya, sini gitu ya. lebih ke psikologi gitu. Sehingga kamu ambil ini karena Iya, benar. memang minatmu di sana. Iya. Ketertarikan di sana. Jadi Iya. lebih semangat ya. Iya. Rencananya gimana kalau udah lulus SMK? Kalau udah lulus SMK niatnya saya mau kuliah ambil jurusan psikologi. Oh iya, berarti udah jelas ya, konsep dirinya bagus nih, udah tahu mau kemana. Ibu dengan ibu siapa? Saya Dian. Ibu Dian. Bu Dian, Ya Bu, ibu lebih suka PTM atau PJJ? saya PTM Bu. PTM, kenapa? Kalau ngoding itu susah kalau nggak PTM Bu, karena satu kendala di alat di rumah Belum tentu itu. semua sama gitu betul, ya? belum tentu anak-anak tuh punya laptop. Oh. Sedangkan kalau ngoding itu kan butuh laptop ya Bu. Bisa Programnya sih, juga iya, bisa sih saya pakai yang aplikasi online. Hanya itu tidak bisa disimpan sehingga ketika kita mau mengumpulkan kan hanya Susah. screenshot. Iya. Screenshot nanti ketika kita jalankan nggak tahu bener atau enggak Bu. Gitu. Kalau jadi- saya sukanya yang PTM. Mau nggak mau ya memang kalau kayak gini harus PTM Iya, ya, dan ibu betul. juga bisa lihat sendiri ya keterampilan Betul. anak-anak ya. Iya. Nah tapi kok waktu sempet PJJ lama, terus kalau ngajar ini gimana saat Iya. itu? Screenshot aja itu seperti Iya, ibu cerita. kirim screenshot. Jadi ketika kita web meet itu saya menjelaskan pakai screen record itu kan Bu. Nanti setelah itu saya minta mereka kirim di Google Classroom begitu. Screenshotan cuman ya kadang kita ini yang salah di mana? Tapi anak-anaknya ada yang nanya nggak sama ibu kalau lagi PJJ gitu? Kok Ada Bu, susah gitu? ada. Pasti ada juga nanya ya. Biasanya kalau mereka tidak di ketika web meet nanti WA saya nggak pernah berhenti ketika ada anak. Jadi 24 jam pasti mereka tanya. Kalau dia punya problem pasti nanya, Pasti nanya, ya. iya. Nah, jadi memang mau nggak mau kalau untuk coding lebih pas pakai PTM ya. Betul Bu, betul. Dan Ya. hasilnya lebih maksimal kalau PTM. Lebih maksimal Betul. ya. Tapi kalau anak-anak sendiri di ibu lihat lebih suka PTM. Sebagian. Jadi anak-anak yang mereka aktif itu memang mereka suka PTM. Tapi kalau yang mereka hanya yang biasa-biasa tidak terlalu berminat ya mereka memilih daring ya. Karena mungkin di rumah kan kalau daring kan mereka bisa sambil apa. Ada begitu juga Ada Bu. ya. Tapi overall sih kalau anak-anak ini pengennya PTM sih Bu. Oh, kelihatan banget Iya. ya punya PTM ya. Iya, betul. Apalagi kok praktek-praktek begini ya Bu ya. Betul Bu, betul PTM. Waktu PJJ lama itu terlihat nggak sih learning loss gitu penguasaan anak-anak? Terlihat berbeda sekali Bu. Terlihat berbeda. Beda sekali. Jadi Misalnya di mana? misalnya, Pas kompetensi apa? ya misalkan kan saya mengajarnya di pemrograman Python dan oke. basis data ya Bu. Iya. Nah ketika saya mengulang lagi materi yang sama, biasanya mereka lupa. Itu kelemahan. Iya. Multimedia itu sejak tahun berapa Pak? 2007. Tahun 2007. Oh, lama juga ya. Iya. 2007 ke sekarang berarti sekitar 14 tahun ya. Ini diminati banyak anak, Pak. Ini kalau multimedia itu kalau pendaftaran banyak, hampir hampir menolak itu sekitar 1 kali kuotanya sekitar itu. Jadi memang banyak yang daftar sini. Oh gitu ya. Jadi memang banyak sekali Iya. anak, peminatnya banyak. Peminatnya banyak, ya betul. Tapi kok multimedia ini sulit kalau PJJ, Pak? Multimedia fleksibel sih Bu. Oh, Dalam artian fleksibel gini. ya. Kita kemarin ambil langkah ketika PJJ, Nggih. banyak aplikasi yang tidak bisa dijalankan ke komputer, kita pakai HP itu bisa. Oh. Itu. Jadi multimedia ini memang fleksibel, tidak Fleksibel, kaku ya. gitu. Tidak kaku, harus di kelas, harus bertemu Iya. itu gitu ya. Tapi kalau Bapak kok ditanya lebih enak PTM apa PJJ jawabannya? Lebih enak PTM. Kenapa? Gini, jadi untuk grafis yang memang software Nggih. itu kita bisa pakai aplikasi apa aja. Tetapi kalau kita sudah masuk percetakan, tiap anak kan nggak punya alat cetak Bu. Nah, itu. Kendala ya. Itu. Betul. Nah, ya. Tiap anak tidak punya alat cetak. Kemudian tidak semua anak punya laptop dengan spek yang tinggi. Iya. Kalau kita mau animasi, Nggih. animasi kan bisa memakai HP, pakai flip itu bisa, tapi
hasilnya tidak maksimal, Bu. Dibanding kalau pakai laptop dengan Iya, pemrograman itu iya. ya. Hasilnya aja ya maksimal. Kalau teknisnya mungkin bisa Teknisnya ya. hampir sama, cuma hasilnya tidak akan bisa maksimal. Anak-anak sendiri lebih suka PTM apa aja kalau Bapak memperhatikan? Mereka lebih suka PTM kalau saya perhatikan. Oh, lebih mungkin nanya-nanyanya lebih enak. Nah, terus- itu dia. Iya ya, kotak-katik ininya Nah. juga speknya bagus Iya. gitu ya, jadi memadai gitu ya. Jadi anak-anak juga gitu ya. Kalau di Lebih- sini kan lab percetakan, makanya kan apa namanya alat-alat cetaknya itu untuk pemanas sablon dan lain sebagainya. Ada ya? Itu kan anak-anak nggak punya, kita harus pakai di sini. Di labnya mana Pak? Ini kalau ini percetakan di sini untuk cetak. Oh, ada peralatannya di sini. Peralatan ini itu alat pemanasnya. Boleh lihat nggak, Bu Harti? Monggo. Cuma ada berantakan memang, Bu. Nggak apa-apa Pak. Oh Alat ini. pemanas jadi dipres. Oh ya nggak mungkin lah anak punya ini. Nah, ya ya. itu. Ini Makanya anak pemanas. Kalau ini ini sama pemanas sama. juga. Makanya kita punya dua alat supaya untuk ngepres misalkan di kaos seperti itu. Sablon-sablon itu pakai ini ya. Iya. Ini kita pakainya yang pakai transfer paper kan. Oh. Nah, tintanya juga khusus. Oh iya Juga. iya iya. Anak-anak Kalau desain tuh anak-anak digital apa enggak sih Pak sebenarnya? kalau desain di sini kan ada desain yang digital. Oke. Desain digital mereka ada di kelas 10 kan. Kemudian yang percetakan ini di kelas 11-nya. Jadi lanjut. Oh Jadi- iya 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 iya. Tidak hanya desain komputer saja. Jadi nanti berlanjut, Berlanjut. kompetensinya di sini meningkat lagi. Iya. gitu. Seperti itu. Jadi pertama manual kalian diajarkan ya di awal ya, di tingkat Digital dulu. pertama ya. Digital dulu dalam artian pembuatan seperti apa namanya? Branding perusahaan. Penggunaan software. Iya, iya, Kemudian sampai yang ini baru yang 10 DKV ini kita sampai UI, user interface. Oh, Nah, baru nanti kelas 11 ya meningkat ke hasilnya itu diterapkan di produk-produk tertentu. oh termasuk gelas gitu ya, mug gitu. Iya, gitu ya. gitu. Oh, kalau ini mesin apa Pak? Ini lain untuk pembuatan apa sablon di gelas pemanasnya ini karena tidak bisa pakai itu kan, Bu. Iya iya kan pecah dong ya. Ini kan seperti air fryer. Oh, jadi ada bentuk gelasnya di dalamnya ya? Enggak, ini Enggak, seperti seperti apa? pemanas biasa aja. Oh, pemanas biasa aja. Iya. Pokok asal nempel gitu Iya. ya sebenarnya Ada prinsipnya ya? ruang kayak air fryer. Oh, Jadi itu memang dimasukkan ke situ, dipanaskan, dia akan langsung nempel. iya. Ibu Anita, Ibu lagi ngajar apa ini? Kalau di sini masih PKK Bu, PKK praktek. Apa itu PKK? Produk Singkatannya? kewirausahaan. Oh, produk kewirausahaan. Ada istilah-istilah yang hanya orang SMK yang tahu ya. Iya. Nah, Bu, kalau ini kan ngajar seperti itu, tadi Ibu ada komunikasi dengan murid dan lain-lain gitu Iya, ya. iya. Ini memang materi yang kalau menurut Ibu, Ibu lebih suka PTM apa PJJ sih? Saya lebih suka PTM langsung Bu. Oh gitu, kenapa? Iya. Kan bisa langsung ketemu sama siswa, bisa komunikasi, Nah, dibanding- bisa melihat prosesnya belajarnya itu seperti apa gitu. Karakter juga kelihatan Iya, ya. iya, betul. Anak-anak juga tampaknya lebih suka ya. Iya Bu, Kalau- nggak bosan kalau di rumah kan bosan. Cuma ketemunya kan paling lewat Zoom, lewat Google Meet kan lebih monoton. Lebih monoton ya, Iya. jenuh memang ya. Iya bener Bu. Ini anak-anak saat ini sedang belajar materi tentang Ini bikin iklan Bu, iklan Oh, produk. iklan. Iya. oh jadi dia diajarkan cara bikin iklan, diteoriin dulu. Baru Iya. nanti anak-anak Praktek. mempraktekkan. Iya. Oh, kalau mempraktekkan harus ada komputer. Atau gimana? Bisa pakai aplikasi HP bisa. Oh, Editor di menggunakan HP handphone video. pun bisa ya. Jadi anak-anak sudah punya keterampilan bagaimana mengedit Iya, gitu bisa. ya. Mau masak ini masak itu tuh sudah memang keterampilan yang sudah diajarkan ya. Iya sudah. Jadi Wah, kan untuk itu kan biasanya hampir mirip-mirip walaupun beda aplikasi itu untuk memasukkan footage berupa foto atau video itu hampir sama. Oh, Iya. jadi udah ahli ya anak-anaknya. Nama kamu siapa? Bintang Oh, Bintang. Bintang lebih suka PTM apa PJJ? PTM Kenapa? bisa ketemu teman juga, Oh, semangat ya kalau Iya. ketemu teman. lebih Selain semangat, itu apa lagi? lebih gak bosan aja di rumah. Tapi kalau pemahaman dibanding PJJ sama PTM, kamu lebih paham kalau PTM? Iya, lebih paham PTM. Lebih paham PTM? Iya. Bisa PTM aja? Seperti kayak animasi dasar. Animasi dasar? Iya. Oh, itu perlu ya? Kalau nggak, kalau di rumah ada kendala? Ada, Misalnya apa? kayak mau bertanya itu lebih susah. Oh, betul Bu. Cocok berarti Ibu jelasin. Terima kasih. Halo, namanya siapa? Fitri. Fitri, Nur Fitri ya.
Fitri, kamu lebih suka PTM atau PJJ? PTM PTM kenapa? biar lebih gampang pelajarannya masuk di kepala tuh lebih gampang Dibanding PJJ Iya. ya? Kalau PTM langsung masuk gitu ya, paham ya? Kalau dari sisi kendala waktu PJJ dulu kendalanya apa kalau lagi di rumah gitu belajar? susah buat paham sama pelajarannya sih apalagi yang gitu. susah-susah Nggak ada juga tempat bertanya di rumah? iya Karena udah besar mau ngomong belajar sendiri ya? iya Terus harapan kamu apa sih dari PTM ini? ya lebih pintar terus lebih paham sama pelajarannya lagi supaya nanti waktu ujian di kelas 12 Lebih bisa gampang. ya. Oke, selamat ya, tetap Iya, semangat ya. iya. Nah ini mau nanya nih, saya ini lagi mau pada apa? Praktek? Iya. Praktek apa? Mengganti linen spray itu loh Bu. Oh, jadi linen spray untuk lansia pun ada ujiannya ya? Iya. Itu ada ketentuan-ketentuannya gitu Iya. ya? Apa sih prinsipnya apa kalau untuk ganti spray ini? Prinsipnya yang utama itu harus bersih, rapi. Juga Terus? di sekitarnya itu harus diperhatiin juga. Oh, harus gitu ya, karena lansia ya. Kalau kamu sendiri, kamu lebih suka siapa namanya? Silva. Nah, tadi kalau ini namanya Zulaida. Nah, kalau Silva, kamu lebih suka PTM atau PJJ? Ya itu langsung PTM berarti. PTM. Kenapa? Karena bisa langsung belajar gitu. Kalau di rumah kan nggak bisa. Oh, kalau di sini bisa langsung gitu ya. Tapi kalau praktek begini sebenarnya di rumah bisa ya, tapi lebih Lebih enak di situ. lebih di sekolah ya. Fasilitasnya lebih memadai di sekolahan. Fasilitasnya, Iya. oke. Kalau kamu waktu belajar PJJ ada kendala nggak? Ada. Oh, bagaimana kendalanya? Kadang sinyalnya nggak ada. Oh, sinyal, kendala di sinyal. Kalau kuota gimana? Ya kadang habis Bu. Apalagi kau suruh bikin video ya? Iya, Suruh ngirim. Berat itu ya? Wawancara, dan itu harus pakai video gitu, berat ya? Kuota, ngabisin kuota gitu ya? Nah sekarang kan udah PTM nih ya, walaupun dengan terbatas ya dibagi dua. Kamu apa perasaannya? Ya senang kembali bisa ketemu sama teman-teman. Seru ya? Iya. Jadi ketemu teman-teman senang. Kalau kamu apa? Dapat uang jajan? Apalagi senangnya? Ya bisa belajar di sekolah gitu. Itu yang enak ya, langsung sama guru ya. Kalau kamu apa? Bisa ketemu sama teman-teman gitu. Oh, itu yang menyenangkan banget ya. Kalau di rumah bete ya. Halo. Ini ya lagi ujiannya ya? Oh, ini tahapannya. Tadi kirain ada orang bobo. Oh, ini ganti spray ya? Oh iya, ceritanya lagi ada lansianya. Ini posisinya begini. Jadi gantinya si lansianya harus miring gitu ya. Ada tahapan-tahapannya. Oh iya. Harus pakai kayak celemek tadi gitu ya, pakai sarung tangan gitu ya Bu ya, itu ujiannya ya. Itu kayaknya alat-alatnya ya, perlengkapannya ya. Oke, jadi harus ada model ya. Adiknya jadi model lansia ya. Oke. Kalau jadi model gimana rasanya? Ya saling membantu gitu. Saling membantu. Nanti toh juga bisa gantian ya. Sekarang jadi model, nanti jadi yang harus ngelakuin itu ya. Oke. Kalau jadi model dinilai nggak? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya sudah berada di ruang kepala sekolah ya SMK Negeri 8 Kota Semarang. Nah, di sini kita pengawasan pembelajaran tatap muka. Di sebelah saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah namanya Ibu Harti. Kami adalah teman lama, kontak-kontakannya udah lama. Cuma karena jarak yang memisahkan kita jarang ketemu langsung ya Bu. Tapi berteman di media sosial. Kita tahulah masing-masing perkembangan gitu ya. Dan sekarang saya silaturahmi, kebetulan beliau sekarang sudah menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 8 Kota Semarang. Nah, kita obrolin ya tentang PTM di sekolah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke ya. Nah ini Bu, tak kenal maka tak sayang katanya ya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih. Ibu sudah menerima kami. Perlu dicatat loh, saya nggak pakai surat loh ke sini.
Dan Ibu ternyata menyambut dengan baik ya, dan kita sampailah sekarang di sini ya Bu Yati ya. Iya. Nah, monggo Bu, perkenalkan diri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Harti, Kepala SMK Negeri 8 Semarang. Saya di sini selama 2 tahun. Sebelumnya saya guru di SMK Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang. Iya. Saya dulu kenalnya beliau tuh masih di Kabupaten Semarang, makanya kaget juga. Hah, ini kota Semarang apa kabupaten? Begitu ya. Iya, yang dengan asisten saya ya Bu ya. Oh ternyata beli di kota Semarang. Terpaksa loh saya sampai pindah hotel untuk mendekati sekolah ini. Gitu. Harus gitu ya Bu, biar efektif waktunya. Betul. Bu, ini kan tadi kita udah keliling-keliling nih ya, ke beberapa kelas, kemudian juga sempat ngobrol sama guru, sama anak. Ternyata ya semuanya sama sih sedang PTM ya. Iya, Nah, betul. menurut Ibu juga ya, anak-anak itu sebenarnya lebih suka PTM ya? Iya sih. Dari obrolan dengan siswa, dengan teman-teman guru, maupun yang saya rasakan sendiri, PTM dengan PJJ itu lebih senang di PTM. Oke. Karena memang lebih, mungkin kalau guru tuh kan nggak cuma transfer ilmu ya Bu ya? Iya betul. Tapi ada penanaman karakter ya. Karakter. Mungkin kalau karakter lebih susah kalau Bu di PJJ nih. Betul. Ya, tadi teman-teman juga sudah cerita kalau di PTM akan melihat ekspresinya siswa, akan melihat bisa memberikan respon dengan cepat, kemudian sosialisasi dengan teman-teman, guru maupun kepala sekolah juga seneng kalau ketemu ya dengan teman-temannya. Semangat jadinya ya Bu ya, anak juga jadi semangat ya. Tadi komunikasi antara guru sama anak terjadi gitu ya, karena ya itulah kalau PTM bisa kayak gitu gitu ya. Nah Bu, kebijakan PTM sendiri tentu Ibu pastikan merujuk pada arahan dari Dinas Pendidikan tentu ya, Provinsi Jawa Tengah. Nah ini seperti apa Bu sebenarnya, apa yang dipersiapkan atau hal-hal yang perlu ada pada saat pandemi seperti ini kemudian menggelar pembelajaran tatap muka? Ya, untuk PTM ini awalnya kami mengajukan proposal ke Dinas bahwa proposal itu mengenai kesiapan kami untuk PTM. Kami diverifikasi oleh Dinas ya. Diverifikasi mengenai kesiapan, setelah siap maka baru dilaksanakan PTM terbatas. Begitu, Bu. Jadi sempat uji coba istilahnya ya? Betul, begitu. Kalau ini berarti sebenarnya Ibu udah berlangsung kapan nih, sejak kapan PTM? PTM yang 50% itu efektif per 3 Januari sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Pernah ditutup nggak Bu? Pernah, Bu Retno. Kita juga pernah mengalami. Justru itu malah di masa 2022 ini. Sebelumnya nggak pernah. Tidak, alhamdulillah kami sudah ekstra hati-hati. Namun di akhir Februari itu ada beberapa guru kami yang positif. Akhirnya kami evaluasi berdasarkan surat dari keterangan klinik ataupun rumah sakit. Kemudian evaluasi, kami konsultasi dengan Capdin, akhirnya lockdown. Selama sebetulnya lockdown itu 3 hari apabila ada salah satu yang positif ya. Kemudian 3 hari kami ambil sikap 5 hari saat itu karena saya berpikir kalau 3 hari itu untuk masa nanti kan mereka akan, iya betul juga. Itu nanti kan akan kami monitoring teman-teman yang positif. Jika sudah negatif baru kami keputusannya cabut lockdown atau perpanjang lockdown. Jadi hati-hati banget lah ya. Iya betul. Dan itu memang sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi ya. Iya betul. Nah, Ibu kalau misalnya ini kebijakannya masuknya gimana sih? Kan ini anak sebenarnya sesungguhnya masuk semua. Tapi dengan sistem 2 shift gitu, itu kayak gimana Bu ceritanya? Oh ya, untuk kebijakan PTM ini 50% di shift pagi dan 50% di shift siang. Nah, untuk shift pagi dan shift siang ini jamnya berapa? Jamnya dari aturan itu maksimal ada 6 jam ya. Jadi kami yang ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu maksimal nanti sampai jam 11:30 sudah selesai. Totalnya itu ya semuanya? Iya. Oke, kalau hari biasa? Sampai jam 1:30.
Tapi nanti ada jeda waktu 30 menit untuk penyemprotan ini kelas. Disinfektan ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya shift 1 itu ya memang awalnya pakai nomor ganjil genap, tapi sebenarnya bisa ibu campur gitu ya. Kami modifikasi Bu Retno agar nggak jenuh. Iya. Terus temennya jadi kenal semua, kata ibu tadi cerita masa gitu ya. Oh, jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Modifikasi bisa absen, separuh absen pagi, separuh absen siang. Kemudian minggu depannya dibalik, yang absen atas di pagi, absen bawah di siang. Kemudian minggu depannya lagi dimodif, ganjil di pagi, genap di siang, minggu depannya modif lagi, genap di pagi. Gantian lah ya. Iya. Jadi nggak terus-terusan pagi, nggak terus-terusan siang. Jadi sebenarnya 6 jam tuh 6 jam pelajaran ya Bu, bukan 6 jam 60 menit ya? 6 jam 60 menit. Itu nanti pelajarannya akan kami kalau normal kan sekitar 8 ya, 8. Nah, itu akan kami modifikasi. Misalkan saya mengajar 6 jam, itu bisa efektifnya hanya 4 jam. Itu oleh kurikulum disiasati. Sehingga akhirnya menjadi 6 jam di JP, 6 jam jam 60 menitnya itu. Menit pelajaran, bukan iya, menit waktu kan ya, bukan 1 jam 60 menit. Iya, betul. Tapi 1 jam bisa, sini 45 menit ya? Iya. Jadi ini 1 jam tergantung yang 45 menitnya itu tergantung kami menyesuaikan, jangan sampai kelewat 6 jam 60 menit juga. Kami hati-hati Bu Retno. Jadi diatur juga agar tidak seperti apalagi waktu hari Jumat ya. Pasti ini jamnya juga berkurang ya. Iya, betul. Tidak 45 bisa 40 atau malah 35 gitu ya, menyesuaikan. Kadang 30, kadang tapi tidak sampai, yang penting tidak sampai lebih dari 6 jam juga. Kami hati-hatinya di situ. Oh iya ya. Jadi memang 6 jam itu adalah 6 jam pelajaran sebenarnya, jam pelajaran gitu ya. Bukan waktu di mana 1 jam sudah dengan 60 menit. Ini menyesuaikan ya, agar mungkin seluruh mata pelajaran kebagian gitu ya, Ibu kan maksudnya gitu ya. Jadi anak-anak juga memperoleh hak yang sama di setiap mata pelajaran. Mungkin seperti itu, dan juga mikirin gurunya kayaknya Ibu ya, agar guru ini nggak terlalu lelah. Ya Bu ya, betul. Tidak terlalu lelah, tidak terlalu lama dalam satu ruangan. Iya, terus dalam ruangan tertutup lama berkerumun kan seolahnya banyak anak ya. Itu juga memang upaya melindungi guru-guru juga ya Bu ya. Nah Bu, lalu kan kata Ibu ada laporan berkala kepada dinas tuh gimana Bu? Untuk laporan dari dinas itu sudah kami sudah dikoordinasi bahwa setiap setiap Jumat begini kami lapor mengenai kondisi guru, karyawan, siswa, terutama kondisi yang terkena positif COVID. Jadi, gitu. Walaupun tidak ada, kami juga lapor setiap waktu. Jadi ada kasus nggak ada kasus, memang ada laporan ya Bu berkala yang disampaikan sekolah kepada mungkin berjenjang, bisa ya kan ke pengawas, pengawas sampaikan ke atasannya, begitu seterusnya sampai kepala dinas. Saya rasa mendapat laporan ya. Oke Bu, nah terakhir nih Bu, apa Bu harapannya nih terhadap PTM di masa begini dan mau ujian pula ya anak-anak. Gimana Bu? Kalau kami biasakan begini Bu Retno, bahwa setiap yang kita hadapi itu adalah tantangan. Jadi situasi pandemi ini kami biasakan menjadi tantangan bagi baik guru maupun siswa, bagaimana memanfaatkan waktu tadi, misalkan dari segi waktu, walaupun waktunya lebih pendek, tapi bagaimana ini justru guru berkreatif, ya, kreatif, inovatif, memberikan pembelajaran yang berbeda, ya, teknik, metode maupun media yang beda, sehingga harapannya ini menjadi peluang inovasi sesuai branding sekolah kami, yaitu idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Itu apa? Idola, inovatif, D-nya disiplin, O-nya kolaborasi. Disiplin, kolaborasi ya, itu adalah tadi ya Bu ya, branding SMK 8 Semarang. Ya, yang memang dimiliki oleh SMK Negeri 8 Semarang. Dan tadi ya pelaksanaan pembelajaran tatap muka semuanya lancar, bahkan selama buka, uji coba dan lain-lain itu belum pernah kenanya justru pas Omikron melanda Indonesia, dan itu pun para guru aja yang kena ya Bu, ternyata murid-muridnya tidak terkena. Dan ini ya memang ya
mau nggak mau ini sebuah SMK harus disiasati karena anak-anak SMK itu kalau praktek susah. Kalau harus PJJ, jadi mau nggak mau memang luring nih atau PTM ini menjadi harapan semua pihak. Ya, terutama ya baik guru, kepala sekolah maupun anak-anak kita. Ya demikian obrolan kita dengan Ibu Harti, Kepala SMK Negeri 8 Kota Semarang ya. Nah sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Harti matur nuwun nggih. Sami-sami.